Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah tanggal 1 Oktober tahun 2022, hari Sabtu. Waktu begitu cepat. Kemarin saya selalu katakan di bulan September. Pada waktu saya teringat bicara pada bulan Agustus, minggu depan bulan September. Ternyata bulan September pun sudah lewat. Dan saat ini tanggal 1 Oktober tahun 2022, waktu begitu cepat. Bulan depan bulan November. Bulan depan berikutnya sudah bulan Desember, saudara. Ya, waktu begitu cepat. Dan nanti berikutnya kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba, kita setia kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa pimpin hidup kita. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu Esther, saudara. Esther artinya cantik, elok. Ya, di mata Tuhan hatinya hati yang baik, hati yang elok, sehingga menjadi pilihan dipakai Tuhan melakukan terobosan-terobosan untuk keselamatan bangsa Yahudi. Esther baik daripada gereja Tuhan yang memiliki hati yang bersih, hati yang cinta Tuhan. Untuk kita minta sama Tuhan supaya senantiasa kita dipimpin sama Tuhan. Tiap langkah hidup kita senantiasa kita di dalam pimpinan Tuhan. Sebab tertulis dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya, supaya sentral setiap langkah hidup kita adalah Tuhan. Bukan perencanaan yang nomor satu, tapi Tuhanlah. Kalau Tuhan tempatkan nomor satu, maka Tuhan akan campur tangan dalam setiap perencanaan kita. Sampai dia goal sukses. Seperti Esther nanti kita baca. Ya, kalau bukan tangan Tuhan campur tangan, Esther tidak terpilih menjadi ratu. Tapi oleh karena tiap langkah hidup kita mengandalkan Tuhan, memiliki hati yang baik, hati yang elok, ya, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dibuat Tuhan berhasil. Amin. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan masa hidupku. Tuhan memberkati kita semua. Tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, rencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang maha sempurna, maha mulia. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Haleluya. Ku serahkan semuanya dari Tuhan, semua terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Dalam hidup yang penuh tantangan ini, penuh dengan pergumulan. Kalau kita lihat Esther, pergumulan. Mordekai, pergumulan. Beda dengan Haman, penuhnya pergumulan. Tapi dia mengkhianati, punya hati jahat, akhirnya dia mati. Oleh karena itu mari, selama kita hidup, miliki hati yang baik, takut akan Tuhan, dan kita senantiasa jaga hati kita. Oh haleluya. Oleh itu mari, kita kembali kepada Tuhan, supaya kita senantiasa kita melangkah di dalam caranya Tuhan, supaya jangan sampai melangkah di luar rencana Tuhan, tapi kita berserah total kepada Tuhan. Saya mau bacakan ayat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah akan Dia. Amin. Kita berserah total kepada Yesus yang menentukan arah hidup kita. Ku tahu siapa yang pimpin jalan hari depan hidupku, semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku berserah pada Tuhan. Tuhan pegang hidupku. Amin. Sucikan Tuhan mulut kami, pikiran kami, hati kami, sebentar kami membaca firman Tuhan, supaya kami melangkah tidak menurut kehendak daging kami, tapi setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus yang pegang. Untuk kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman Tuhan, dan ampuni dosa kami, kekilapan kami, salah kami, Tuhan ampuni. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita pada Sabtu pagi tanggal 1 Oktober ini, kita senantiasa kita melangkah di jalan Tuhan. Amin. Itu kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Besok hari Minggu, waktunya cepat sekali Bapak Ibu ya. Hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, ada berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, ada keselamatan, ada segala-galanya. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pagi ini yaitu Esther. Karena Esther terpilih dalam sayembara kemenangan pemilihan Ratu Kecantikan sebagai Ratu Permaisuri dari Raja. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan. Kitab Esther pasal 2 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan.
Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simai bin Kis, seorang penyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan hionya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur padanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasih, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sagas, sisa dari raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengadakan sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tabat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dan lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana ia layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka
untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester pun mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Ayat 23 yang terakhir. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Ester. Ester pasal 2, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 23 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan bersama saya. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan hidup kita diberkati Tuhan. Mari kita lihat sini, kita bisa belajar, saudara. Dalam pemilihan sayembara ratu kecantikan atau ratu sebagai permaisuri, gadis yang dipilih, gadis yang terbaik untuk mendampingi permaisuri, yaitu mendampingi Raja Ahasuerus yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini ada arti rohani, Bapak Ibu. Tidak gampang dari setiap wanita-wanita yang dipilih untuk menjadi ratu permaisuri Raja Ahasuerus, dipilih dengan ketat. Dan kalau kita lihat sini, itu semua karena anugerah. Kalau kita lihat sini, ini anugerah dari Tuhan loh. Ya, jadi kalau dilihat di sini ada 3 tokoh utama dalam pasal 2, yaitu Raja Ahasuerus yang punya kekuasaan penuh, yang punya kekayaan, yang punya segala-galanya, saudara. Ya, kedua ada Ester, dan ketiga Mordekai. Mordekai di sini sebagai, kalau saya lihat kayak sutradara, saudara. Dia menjadi otaknya, saudara. Karena terus terang semua Ester ini pada nurut kata-kata Mordekai. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ester pasal 2 ayat 10, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi tentunya Mordekai ini banyak kasih masukan-masukan karena Mordekai ini adalah saudara sepupu. Ester tidak punya orang tua lagi yang sudah tertulis saudara baca itu. Jadi anak yatim piatu, tapi diangkat sebagai anak angkat oleh Mordekai padahal dia saudara sepupu. Karena dalam rangka sayembara pembelian ratu kecantikan atau sebagai permaisuri kerajaan Persia, yaitu Raja Ahasuerus, harus punya target dipilih sebagai pengganti dari Ratu Wasti yang sudah dipecat. Ternyata Mordekai berhasil, saudara. Karena Mordekai ini selalu ya memberikan nasihat, masukan-masukan apa yang menjadi kerinduan Mordekai selalu diturutin oleh Ester, saudara. Demikian kalau saya lihat ini, saudara, Mordekai bayangan daripada firman Tuhan. Artinya, mari kalau kita mau berhasil, ikuti firman Tuhan. Ikutin apa yang kata firman Tuhan kita mau ikutin. Ya, ternyata terbukti, saudara. Karena ternyata Ester masuk di dalam bilangan pilihan. Hanya berhasil, saudara. Sebenarnya apa? Ini tertulis kalau saya baca di ayat 17. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain yang dia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua nadar lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Berhasil. Karena apa? Selalu ikuti kata-kata daripada Mordekai. Apa yang Mordekai katakan selalu diikutin oleh namanya Ester. Demikian kita, saudara. Senantiasa minta sama Tuhan supaya senantiasa Tuhan akan pimpin hidup kita untuk kita melangkah di dalam apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga demikian kalau kita ikuti firman Tuhan, kita mendapat kasih sayang seperti Ester mendapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Hidupnya menjadi berkat karena ikuti firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar di sini supaya kita ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya senantiasa kita ikutin. Supaya tertulis, saudara, di ayat 20, adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya firman Tuhan. Oleh itu mari kita sebagai anak Tuhan supaya setiap langkah kita berhasil kalau kita ikuti nasihat firman Tuhan. Jadi saya ambil hal yang positif, yaitu mari kita belajar. Ester berhasil karena selalu ikutin nasihat masukan dari Mordekai. Demikian kehidupan kita. Biar kita senantiasa mau ikuti firman Tuhan. Apa yang firman katakan kita ikuti.
Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11. Firman-Mu Tuhan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Firman Tuhan sebaik ukurannya. Sehingga demikian kita memiliki hati yang baik. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka bersih hatinya. Amin. Mari kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus. Ikuti firman Tuhan seperti apa yang dikatakan Mordekai kepada Esther, diikuti oleh Esther. Mari kita menuruti firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepada firman, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, taat, memiliki sifat taat, bukan memiliki sifat bandel. Rahasia keberhasilan Esther, karena di dalam dirinya ada faktor dua, internal eksternal. Internalnya, dalam dirinya hatinya bersih, hati yang tulus. Eksternalnya itu dia memiliki sifat taat. Apa yang Mordekai katakan, berikan petunjuk, dia punya sifat yang taat. Demikian mari miliki sifat hati yang baik buat kita semua. Dan eksternalnya, mari kita memiliki sifat taat kepada firman Tuhan. Setiap teguran-teguran firman Tuhan, setiap arahan firman Tuhan, mari kita ikuti sehingga kita jadikan berhasil dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 37, Tuhan akan membawa kita lebih dari jadi pemenang, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin, haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan langkah hidupku. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa ikuti firman Tuhan. Esther memiliki dua hal sifat, internal, eksternal. Internal, hatinya dia baik, tulus. Dan eksternal, dia memiliki sifat yang taat. Sehingga hidup kita berhasil, diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.